Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 6, semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 muatan pelajaran SPDP mengenai patung Nusantara. Patung adalah karya seni rupa yang mempunyai bentuk 3 dimensi. 3 dimensi maksudnya memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Patung juga bisa diartikan sebagai tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya yang dibuat dari batu, kayu, tanah liat, dan lain-lain. Bahan pembuat patung. Yang pertama, bahan lunak, yakni bahan yang empuk dan lentur. Contohnya lilin, tanah liat, plastisin, sabun, serbuk gergaji, dan bubur kertas. Yang kedua, bahan semi lunak, yakni bahan yang tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Contohnya kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu sengon. Yang ketiga, bahan keras, yakni bahan yang bentuk dan materialnya keras. Contohnya kayu jati, kayu ulin, batu granit, dan batu pualam. Yang keempat, bahan cor meliputi semen, pasir, logam, perak, perunggu, dan emas. Teknik pembuatan patung. 1. Teknik pahat, yakni mengurangi permukaan bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat. Contoh patung dari kayu dan batu. Teknik ini bisa anak-anak pelajari pada buku paket halaman 29 dan 30. 2. Teknik cetak atau cor. Teknik ini dilakukan dengan cara mencairkan bahan padat dan membentuknya menggunakan alat cetakan. Selanjutnya, bahan tersebut dikeringkan hingga padat kembali. Teknik cetak ini biasanya digunakan untuk membuat patung monumen yang berbahan dasar perunggu. Contoh patung monumen bisa anak-anak lihat pada buku paket halaman 23 sampai 28. 3. Teknik membutsir, yakni teknik pembuatan patung dengan membentuk langsung menggunakan jari-jari tangan. Dalam teknik ini, bahan akan ditambah atau dikurangi. Teknik ini bisa diterapkan dalam pembuatan patung dari tanah liat. Pembuatan patung dari tanah liat bisa anak-anak lihat pada buku paket halaman 61 dan 62. Jenis patung berdasarkan bentuknya. 1. Figur. Patung jenis figur merupakan patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai kepala. 2. Buste. Patung jenis buste merupakan patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada atau hanya dada. 3. Torso. Patung jenis torso merupakan patung badan atau gembung saja tanpa kepala. Anak-anak bisa membaca selengkapnya pada halaman 159. Jenis patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama, patung religi, yakni patung yang mempunyai unsur dan arti religius, di mana biasanya dipakai sebagai sarana peribadatan dalam agama tertentu. Yang kedua, patung monumen, yakni patung yang pembuatannya bertujuan untuk memperingati kejadian bersejarah atau untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Contoh patung monumen ini adalah patung Monumen Nasional, patung Selamat Datang, patung Dirgantara, patung Jenderal Sudirman, patung Pangeran Diponegoro, patung Pemuda Membangun, dan masih banyak yang lain. Anak-anak bisa membaca buku paket halaman 23 sampai 28. Yang ketiga, patung arsitektur, yakni patung yang pembuatannya untuk dijadikan sebagai penunjang dari sebuah bangunan arsitektur. Yang keempat, patung dekorasi, yakni patung yang tujuan pembuatannya untuk menghias suatu bangunan agar dapat memberikan keindahan terhadap lingkungan. Yang kelima, patung seni, yakni patung yang dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Yang keenam, patung kerajinan, yakni patung yang dibuat untuk dijual oleh pengrajin. Demikian materi SPDP hari ini. Untuk tugasnya adalah anak-anak mengerjakan soal pada buku paket halaman 73 nomor 21 sampai 25. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.